Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati para Kiai Haji Syahid Makmur selaku narasumber pada malam hari ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semua yang telah hadir dan menyempatkan waktu untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada acara pada malam hari ini kita akan membahas tentang yaitu masalah teknik Kiai Syahid Mahfud dan Mbah Halimi Munji yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Jamal Makmur. Kepadanya sebelumnya kita berselawat Nahdlatul Ulama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Gus Munib. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turujibu wa tunashidu wa tuhamisu bihajiyaniyya wa ilahi dinil islam wa tuhamisu bihajiyaniyya wa ilahi dinil islam وإظهار شعائر وطريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر وطريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وسلم الله 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 ثبت وانصر على الجمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بهديتها وإعلاء دين الإسلام وتحمس بهديتها وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى وصحبه وسلم. الله 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 ثبت وانصر أهل الجمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد
جيادها وإعلاء دين الإسلام ويحمس بها جيادها دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر على جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. Terima kasih Wajah Gus Munib yang telah membacakan selawat Nahdlatul Ulama. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita perkenalkan narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Sabar Makmur yang akan membahas tentang tema malam hari ini ketelatenan Kiai Haji Sahal Mahmud dan Kiai Haji Fawzi Manji. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik, rekan-rekan kita Ibnu PPNU Ranting Wonokerto Gandong yang saya cintai, lebih khusus Mas Afullah kader Wonokerto yang sekarang studi di Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran Yogyakarta, yang juga sambil menghafalkan Al-Quran. Semoga dua cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Nanti pulang ke Gandong dapat titel Afullah Al-Hafid plus minimal S2. Allahumma. Langsung karo gowo bojo. Allahumma. Nunggu bojo pisan. Adik-adik yang berbahagia, sudah siap jajannya? Sudah apa belum jajannya? Ini kok ada sekitar 1000 lebih pesertanya ya. Ada yang alamul ghaibi wasyahadah, bangsane alam-alam gaib. Ini nanti semuanya suruh tanya Mas Abu ya, semuanya semua. Nanti terus di video yang tanya ya, termasuk yang bagian ini kan santrinya Gus Baha ini harus tanya.
Nggak ada yang bawa bolpen ini? Nggak ada? Nggak ada yang bawa kertas? Udah, nanti dijadikan status di Facebook ya, Instagram. Siap ya? Saya berbicara sebentar saja. Yang penting kamu yang bertanya. Guru yang baik itu yang sedikit bicara. Apa? Guru itu yang baik, guru yang sedikit banyak diamnya, begitu. Murid yang baik yang banyak bicara, sedikit diamnya. Banyak bicara. Adik-adik yang berbahagia, Nahdlatul Ulama itu singkatan kebangkitan para ulama. Jadi ulama adalah epicentrum. Ulama adalah figur utama Nahdlatul Ulama. Kalau orang NU sudah tidak mengikuti ulama, namanya bukan NU. Makanya kalau kita ngaji kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Ali Maksum yang kemarin dibaca Pak Kiai Bowo, hadis yang pertama kali ittabiul ulama, ikuti ulama, fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ulama itu siapa? Ya, ulama itu orang yang ilmunya dan perilakunya sesuai dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin kita punya guru namanya Mbah Sahal Mahfud. Kita punya guru namanya Mbah Fayumi Munji, ini guru saya. Punya guru Mbah Maimun Zubair. Sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ulama. Inilah ulama. Kita mampu menyerap ilmunya Mbah Sahal hanya 1%, nggak apa-apa. Kita nyerap ilmunya Mbah Maimun hanya 5%, nggak apa-apa. Karena ulama adalah daunnya bangun kal jibal, seperti gunung. Ulama itu pakuni bumi. Jadi ciri utama NU adalah nderekake dawuh lan lakune para ulama. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membedah singkat saja ya tentang dua ulama. Satu pengasuh pondok saya dulu, Pondok Raudhatul Ulum Hajen, Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji. Ini juga zuriyahnya Mbah Mutamakin. Yang kedua Mbak Yai Sahal Mahfud, juga zuriyahnya Mbah Mutamakin. Mbah Sahal Mahfud tentu sudah sangat terkenal karena karirnya sangat menereng. Beliau menjadi Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sekaligus ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Kalau kiai saya Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, kemudian aktif di lembaga Falakiyah PWNU karena kiai saya ini ahli falak. Sehari-hari mesti ke Masjid Kajen untuk mengecek jam. Dulu di depan Masjid Kajen itu ada jam. Kalau saya sering ngecek jam. Ini sesuai. Kalau di Hajen waktunya waktu istiwa. Jam di Hajen di Masjid Kajen adalah waktu istiwa, bukan waktu Indonesia Barat. WIB bukan. Nah, saya ingin menerangkan Mbak Lulu, mana Mbak Lulu? Oh, ini. Menerangkan 7 sifat utama Mbah Sahal dengan Mbah Fayumi. Ini aja 7 saja, supaya kita bisa tasyabbuh. Fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tasyabbuha birrijali falahu. Tirulah akhlaknya para kiai, karena meniru akhlaknya para kiai Anda akan bahagia dunia akhirat. Kamu seneng niru kiai apa niru yang lain? Halo. Seneng niru akhlaknya kiai atau akhlaknya yang lain? Halo. Para kiai senangannya smoking dan
Melek bengi apa betul? Oh, melek bengi Mas Ali. Melek bengi, mutolaah. Jadi itu cita-citanya para santri ingin meneladani para kiai. Ini bebas Yarib. Yarib kan nerangke Yai Makmun Muzayyin nggih monggo, bebas. 1 7 saja saya ya, 7 sifatnya Mbah Sahal kalian Mbah Fayumi nggih. 1 hubul ilmi, cinta ilmu. Kamu cinta cewek apa cinta ilmu? Hah? Oh no lho. Hah? Oh no, tenang ya. Iya. Hubul ilmi, 1 cinta ilmu. Man ahabba syai'an kana abdahu. Siapa yang mencintai seseorang pasti dia siap melayaninya, berkorban siang dan malam. Karena para kiai ini cinta ilmu, sehingga waktunya dihabiskan untuk ilmu. Tuh 1. Oke? 1. Yang kedua, Mbah Yai Sahal dengan Mbah Fayumi itu hubbu Jamiah Nahdlatul Ulama, cinta Nahdlatul Ulama, cinta Nahdlatul Ulama. Cinta itu butuh pengorbanan. Saya sering cerita Mbah Yai saya, Kiai saya, Mbah Fayumi itu orang koyo aku. Hidupilah NU, bukan mencari hidup di NU. Kalau ada acara NU nganggo duit dhewe. Kalau saya datang di mana-mana difasilitasi sama organisasi. Mbah Fayumi badhe wonten muktamar urunan dhisik nyelengi riyen. Nyelengi 1 tahun sebelumnya karena ingin hadir di forum muktamar. Mbah Yai Sahal itu masyhur ketika ada acara nasional, muktamar atau munas ya di Surabaya, nginep di hotel. Itu panitianya nggak bisa mau bayari kamar beliau itu nggak bisa. Aku duit, aku kuat bayari di duit. Nek aku beneran bayar saya bener kerja. Jadi beliau nginep di hotel acara NU, beliau bayar sendiri. Sedangkan beliau adalah pemimpin puncak Nahdlatul yang seharusnya punya hak privilege, hak istimewa. Hak istimewa itu apa? Ya kebutuhannya dicukupi kali organisasi. Tapi karena cinta sama NU, Mbah Yai Sahal itu hidupilah NU, jangan cari hidup di NU. Understand? Wah, udah ke Pak Arif. Wah, understand ya. Yang ketiga, Mbah Yai Sahal kali Mbah Yai Fayumi niku hubbul jihad, senang jihad. Kalau Mbah Yai Sahal dikenal jihadnya namanya pemberdayaan ekonomi umat. Wis ngono wae rasa dawa-dawa ora paham. Pemberdayaan ekonomi umat. Pokoknya seneng nyantuni umat-umat, seneng pokoknya supaya wong iku iso nyambut gawe. Nek Kiai Fayumi jihadnya lebih pada ya kaderisasi dilalah nggih. Niki anu nggih apa ya sombong-sombong sithik ayo nek cara ya Arif, nek cara aku takatus nikmah. Alumni pondok saya itu dilalah banyak memegang posisi-posisi kunci. 1 namanya Kiai Sya'roni, sekarang ketua MBCNU Trangkil. Itu alumni Raudhatul Ulum. 2 ada namanya Kiai Abdurrahman Adam, sekarang wakil Rais Syuriah BCNU. Ada Kiai Umar Faruk, namanya Pak Kiai Arif ini, wakil ketua BCNU Kabupaten Pati. Begitu loh Pak Arif. Jadi yang ketiga sudah ya, cinta apa tadi yang ketiga? Hubul jihad. Yang ketiga. Wah, kok entek saya mau ngomong itu ada entek. Yang keempat, ciri Mbah Yai Sahal dengan Mbah Yai Fayumi itu zu akhlakin
karimah, punya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu ya tentu banyak sekali. Ya, pokoknya ngono lah. Cara sakniki, cara sampean niku basa ngono lho, basa karo wong tuane basa, karo gurune basa. Yang kelima, ini yang tadi baru saya jelaskan di masjid. Tawadhu. Ini ciri khas ya. Kalau di masjid ciri khas Mathulul Falah. Tawadhu, rendah hati. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati, derajatnya diangkat Gusti Allah. Jadi tawadhu. Tawadhu ini luar biasa ya. Hanya orang-orang pesantren yang bisa memahami tawadhu. Khususnya tawadhu kepada guru. Kalau Anda belajar ta'lim muta'alim, seorang thalibul ilmi itu tidak bisa mengambil manfaat ilmu illa bita'dhimil ustad, kecuali dengan mengagungkan guru. Karena bainal ustad wa tilmid ada alaqah batiniyah, ada hubungan batin. Makanya para santri itu kalau basul masail ya kritis debat, tapi kalau menghadapi gurunya akalnya dimatikan. Dia lebih mengedepankan adab. Ri'ayatu ta'addub khairun min imtithalil awamir. Ada pondok Lirboyo ketika basul masail, masya Allah ya. Ketika saya di Jombang ketemu dengan orang Lirboyo, tapi nek sing dawuh gurune dhewe ya. Itu orang wani ngunggahi. Karena apa? Yaitu tawadhu. Tawadhu. Orang gurune wis diunggahi terus, didebat terus. Ada tawadhu, ada ta'dzimus syekh. Nomor 6. Ciri dari Mbah Yai Sahal dengan Mbah Yai Ahmad Fayumi Munji adalah suka mendorong santrinya untuk berkiprah di masyarakat, mendorong santrinya untuk berkiprah di masyarakat. Kiai saya Mbah Fayumi itu dulu pegawai pengadilan agama, PA, pengadilan agama, pengadilan agama di Pati, PNS kalau sekarang. Itu kata beberapa orang dan kata Ahlul Bait, ketika beliau membantu orang untuk jadi mudir, jadi perangkat desa sing dititipno kalih siji masjid, 2 NU. Jadi ketika beliau memperjuangkan seseorang mudir khususnya, jadi mudir koyo julali masjid dicekel, nomor loro NU dirumati. Itu pesannya Yai Fayumi. Jadi apalagi santrinya. Jadi ciri yang terakhir ya, tak gabung, senang silaturahim. Saya itu setelah dari hajen itu mengembara ya Pak Arif ya, mengembara ke Jombang. Loh, ternyata saya kaget ketika di Jombang itu ditilihi kalau Yai Fayumi, masya Allah. Disambangi beriko. Masya. Disamoni ya Allah. Jadi Yai ke rumah saya tanya, ini zaman nak di, ayo akhir kayaknya itu sama bapak. Tilik teng Jombang miliki santri ini. Jadi Yai saya Mbah Fayumi dan Bunyai Yohanit Fayumi itu orang-orang yang ahli silaturahim. Kebetulan pondok saya itu aktivis NU. Mbah Yai saya itu Rais Syuriah PCNU Pati. Bunyai saya itu ketua Muslimat Kabupaten Pati. Mbak Nis putranya Bunyai itu ketua Fatayat sekabupaten Pati. Di daerah pondok saya dulu daerah Nahdlatul Ulama. Sekarang diteruskan oleh putri beliau namanya
Bunyai Badriyah Fayumi, menjadi salah satu aktivis di PBNU juga di MUI, dan menjadi pengasuh pondok pesantren Mahasina di Bekasi. Itu salah satu darah beliau yang sekarang berkibar di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya kira itu yang penting nanti tanya ya, tanya satu-satu semuanya. Yang putri ono songo apa rolas iki? Yang putra ada 6. Nih, kalau saya kan sering ketemu ini Pak Arif ini jarang, jadi nanti Pak Arif yang lama-lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kiai Dr. Jamal Makmur MA. Kenapa disebut doktor dan MA? Karena mahal dan penuh dengan perjuangan. Ini panggilannya apa ini? Anak-anak atau rekan-rekan kita yang berbahagia. Yang salah saja atas khusus bahak untuk kakek yang kodimah. Bicara terkait dengan kapasitas kita sebagai seorang santri, tentu kita akan mengalami berbagai perjalanan keilmuan yang beragam. Kadang dalam sebuah cita-cita terkait dengan pencapaian ilmu, Allah kadang memberikan sesuai dengan keinginan kita, tetapi tidak jarang Allah memberikan jalan lain yang lebih baik untuk kita. Ini seperti yang dialami oleh Jamal. Dulu Jamal itu cita-citanya saya tahu, pengen belajar di Mesir. Serius, belajar di Mesir, bukan Mesir mepet pesisir, bukan Mesir asli, di luar negeri. Tetapi Allah memberikan jalan lain yang itu husnudon saya jauh lebih baik bagi beliau. Kalau pada tahun 95 beliau mulai di Kajen, karena di aku sampai 97. Nah, ketika 97 itu kemudian Indonesia dilanda apa yang disebut dengan krisis ekonomi, yang menjadikan kesulitan ekonomi itu dialami oleh semua pihak, semua lapisan. Jangankan untuk biaya sekolah, untuk makan aja sulit. Nah, saya akan menceritakan bagaimana proses dalam mencari ilmu, bukan beda-beda, tapi seluruh pencapaian itu pasti diawali dengan perjuangan. Ketika mulai awal krisis ekonomi dimulai, saya sangat ingat sekali dulu guru saya Pak Subhan Salim cerita terkait dengan bagaimana biaya haji itu naik dari 6 juta menjadi 8 juta pada waktu itu. 6 juta itu banyak sekali loh, serius. Kemudian harga emas naik, kemudian bank banyak yang tutup, dolar menjadi yang asalnya 2.500 menjadi 15.000, dan berimbas kepada kesulitan ekonomi. Saya termasuk pondok yang wajib untuk ngekos. Saya pondok di Permata. Permata itu singkatan dari Pondok Pesantren Majelis Taklim Al Hikmah, disingkat Permata.
yang diasuh oleh Kiai Haji Ma'mun Muzayyin, menantu dari Kiai Haji Abdullah Zain atau Abdullah Salam, garwane Bunyai Hanifah. Nah, sekedar tahadus saja bahwa ketika itu santri itu sudah punya kebiasaan yang tidak boleh ditiru, yaitu suka nunggak bayar kos. Itu biasa, walaupun tidak boleh ditiru. Saya pernah, bukan karena tidak mau tapi karena tidak mampu. Pada akhirnya santri itu mau tidak mau diberi sego atau beras sing apek. Sampai ngerti beras sing apek? Sampai nak dikai sego beras ambune ra enak. Doyan mboten? Ora doyan. Berasnya warnanya kuning, padahal karo boni. Itu yang kemudian diberikan kepada santri karena kesulitan ekonomi yang begitu berat dialami oleh pesantren. Bagaimana respon dari para santri? Yuk dimakan. Kalau teman-teman saya dan saya caranya gampang, bisa didoyak. Segone sudah dideloki. Nanti dangak terus dipangan. Oh jeh, sampai habis. Jajan larang randut. Tetapi yang bisa kita tangkap bahwa bagaimana sifat dari Mbah Ma'mun Muzayyin, beliau tetap berusaha untuk selalu mengasihi santrinya. Padahal kalau mau maksa, itu suruh bayar kabeh. Beliau tuh yakin punya hutang banyak untuk, dalam tanda kutip, itu memberi makan santrinya, walaupun bayar. Jadi tagihan beras, tagihan kayu. Kalau beliau beli kayu itu sak truk kayu bakar, itu belum dibayar semua karena belum ada uang dari santri. Santrinya ada duit wong tuane kangelan kerja. Tetapi beliau tetap memberikan pelayanan yang optimal. Itu yang pertama, terkait dengan bagaimana beliau sangat mencintai santri-santri dan muridnya. Yang kedua, nanti saya cerita juga pada atau perilaku dari kiai saya, Pak. Yang kedua, Mbah Ma'mun Muzayyin itu setahu saya wiridannya itu ngaji. Jadi selama saya mondok di sana itu saya tidak pernah diajak atau santri yang lain diajak untuk istighosah. Tidak pernah sama sekali. Beliau selalu kalau tidak pas tindakan itu ngimami sendiri. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu selalu berusaha beliau ngimami sendiri. Istiqomah jamaah. Dan wiridannya itu tidak lama-lama. Ya kayak wiridannya Pak Jamal ngoten itu. Paling ya istighfar, kemudian subhanallah ping 33, enggak pernah bawa tasbih beliau. Pakai tangan. Kemudian wiridan selesai sholat 5 waktu, dan 5 waktu selesai sholat itu ngaji terus. Setelah subuh, setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya. Kuat-kuatan karo santri ini, kuat dia ini. Saya kadang-kadang mikir, beliau itu setelah isya itu ngaji, setelah maghrib ngaji. Pertanyaannya, makan malamnya kapan? Beliau itu makanya kadang-kadang disempet-sempetin sebegitunya. Jadi beliau wiridannya itu ngaji terus. Saya masih ingat dulu ngaji di pagi hari itu ada Bukhari, kemudian Irsadul Ibad, kemudian Takrib, kemudian yang lainnya. Beliau ngaji terus. Selain ngaji di Matolek dan mengajar juga di Darun Najah, karena beliau adalah direktur Darun Najah. Itu yang kedua. Jadi ngaji terus. Beliau tidak pernah kemudian ngajak istighosah yo le maca gini, tidak pernah. Artinya begini, kadang-kadang itu jalur untuk mencapai sebuah tingkatan yang dekat kepada Allah itu jalurnya beda-beda. Ada yang pakai istighosah benar, pakai ngaji juga benar. Yang ketiga, beliau itu adalah tipe
orang-orang yang inisiator, menjadi orang-orang yang menginspirasi dan menginisiasi, memulai. Kita bisa lihat bukti-bukti beliau. Beliau itu mendirikan pondok pesantren itu juga pada masa beliau. Beliau mendirikan madrasah diniyah Al-Hikmah pada masa beliau. Beliau mendirikan pondok perguruan Islam Al-Hikmah Prima itu pada masa beliau tahun 93. Saya masih ingat betul. Dengan segala keterbatasannya. Ada sebuah informasi, tapi tidak pernah ngajak santri untuk melakukan. Wakilah, beliau itu wiridannya itu sholawatan. Tapi rata ngejak santri di sholawatan, mau coba sewu, yang santri yang di pondok tidak tahu kalau santri tidak. Itu sholawatan. Sehingga kemudian beliau itu mampu untuk atau dimudahkan oleh Allah untuk membeli tanah-tanah yang digunakan untuk pendidikan. Jadi beliau membeli tanah yang ada di perempatan yang digunakan untuk sekolahan prima itu, mampu untuk membeli yang digunakan untuk prima yang timur itu, mampu untuk melakukan pembangunan terus itu. Padahal beliau itu pekerjaannya itu rakyat toh. Sedino-sedino itu ya nopo tamu guyu ngoten mawon. Serius. Kemudian yang ketiga, beliau atau yang keempat ya ini, beliau itu dalam melakukan pendidikan itu sangat memperhatikan santri sampai kepada hal-hal yang bersifat mendasar. Contohnya begini, ini sudah bilang santri ini bosan pelas kiai ini betul betul. Di Jamal itu betul. Ketika mau ujian di Matolek pada zaman dulu, itu kan syaratnya harus lunas SPP. Gitu ya, SPP. Ngerti ya? Orang lunas SPP mesti orang ngerti gon manggone temudi, ra iso kerjake. Karena Matolek itu untuk memaksanya itu gampang. Tinggal tempat duduknya diacak, ngoten mawon wis bingung diri. Setiap hari tidak sama tempatnya. Mau enggak mau harus bayar. Santri itu ada yang kemudian saya tidak tahu latar belakangnya, apakah tidak diberi atau memang diberi tapi rodo daplek ujungnya cah. Itu tidak mampu untuk membayar. Apa yang dilakukan? Matur yai, utang. Jadi akeh ono ceritane santri ku utang karo kiai ini. Respon Pak Yai apa? Diutangi. Tanda tangan, ada bukti, tidak kemudian dikaitkan, tapi tanda tangan, bukti bahwa diutang. Sampai sebegitu. Kalau mau tahu siapa yang utang, mutapa, tak ditutup. Tapi sampai mesti ngerti. Sampai begitu. Itu beberapa sifat dari beliau. Terus beliau itu dalam memegang prinsip itu luar biasa. Di Permata itu ada sebuah aturan yang mungkin kolot waktu saya daripada yang lain, yaitu larangan keras merokok. Larangan keras. Padahal yai itu sehari itu habis 2 bungkus rokok. Tapi santri ini haram rokok. Nek ono kondangan rokok, iku ditoke. Tapi nek maling, orang ditoke. Aneh kan? Santri itu kemudian protes. Ya dengan bahasa Yun sewu napa saged tata tertib. Itu kan ada tata tertibnya, itu diganti. Jawabannya yai gampang. Yo sing iso ganti yo sing nyusun awal. Aku tanda tangan tok, ya golek ono kae sing nyusun awal. Padahal santri-santri sing nyusun awal itu bayar kabeh. Artinya beliau tidak berkenan untuk mengganti aturan itu terkait dengan masalah rokok. Artinya beliau sangat kuat memegang prinsip. Tentu beliau mempunyai pertimbangan-pertimbangan bagaimana atau kenapa kemudian santri itu dilarang merokok. Walaupun beliau merokok, ada yang kemudian protes. Jenengan ngelarang rokok, jenengan rokok piyambak. Lu jenenge santri ya. Jawabannya yai gampang.
kowe nek iso kaya aku ngerokok sakarepmu. Aku genteni. Engko kowe tok ngerokok. Langsung santri itu nangis. Karena tidak akan kuat terkait apa yang dilakukan oleh beliau. Ya itu sama seperti ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dibelahke. Lho santrine kok mangan roti atos, jenengan kok mangan ayam. Pripun lah? Kan kaya melahke ngoten niku. Ya, Imam Ghazali juga pernah dibelahke ngoten niku. Jawabannya ya, kowe nek pengen iso ngerokok, aku genteni. Kowe entuk ngerokok. Ya ora kuat kok ngaji ping 5, kon mulang rono rene rono bayarane, mesti ra kuat. Akhirnya jual 50. Nah, itu beberapa sifat yang bisa kita tiru. Saya ketika lulus dari Matolek sama seperti Ijamal. Kalau Ijamal kan ke Jombang sebagai sebuah utusan yang terhormat. Saya kan berkelana tapi ngaji. Saya kemudian ngaji ke Cirebon. Kiai saya itu adalah santrinya langsung Mbah Ihsan Japes yang menulis Sirajul Thalibin. Jadi santrinya langsung. Saya berarti sanad ketiga. Santrinya kemudian saya, berarti kedua. Tapi saya tidak khatam. Karena ngajinya setelah maghrib, sidik-sidik kan. Jadi bukan khatam. Tapi saya pernah mencapai ilmu itu. Di sana juga beliau sangat tawadhu. Saya punya kiai selain dari Cirebon itu yang di Penuh. Dari banyak kiai, beliau yang paling zuhud dan paling wirai serta paling nyumun sewu fakir. Kalau yang lain nyumun sewu, mobil itu hal yang biasa. Beliau itu jangankan mobil, motor itu pada tahun 2001 itu Alfa 2R. Mungkin Alfa 2R ya? Yang ding. Dan beliau itu ketika kemana-mana itu dibonceng ya. Padahal beliau itu sepuh, dibonceng kemana-mana. Tidak sungkan, tidak biasa. Dan satu yang kemudian sangat membekas dari beliau adalah beliau itu sangat tawadhu kepada santrinya. Ketika beliau bertemu dengan santrinya, beliaulah yang pertama kali salam. Dan beliau ingat siapa santri-santrinya. Sampai lulus jeling. Wah, aku raiso nih. Jadi wajah-wajah ini kok nama-nama ini kok jeling. Ketika di jalan kok ketemu beliau salam dulu. Cek naik mobil, kalau naik mobil itu biasanya rajin kesah, santrinya no sesugele aku terno, santrinya mulai di mobil terus ngetek. Nanti kemudian sudah balik lagi. Yang kedua, selain contoh dari kiai yang tawadhu tersebut, beliau itu tidak sungkan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh santri dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat massal. Contoh, kalau ada ro'an, ngerti ro'an ya? Jabang. Biasanya kan kiai ini kan tinggal ngadeg sampai ngoten kan, kayak Pak Jamal. Tapi beliau enggak. Ketika santrinya jekel foto, beliau jekel foto. Loh, serius. Ketika ono acara tendaleme dan beliau itu memberikan makan, sing ngulungi sapa? Beliau sendiri. Itu wonten kiai ngoten. Bahkan ada teman saya itu yang kemudian ketika nongkrong di jendela, karena jendelanya kan terbuka ya, waktu itu belum kuning jendela sing bukaan coba waktu itu kan. Nah, kemudian jagong jenenge bar ngaji jagong, cekak. Terus nggak tahu dari belakang itu ono wong muni, Amit nggih. Orang ngerti. Ternyata yang muni Amit nggih itu kiainya. Segitunya. Langsung santrinya belayu cepat kuping. Nah, maka dari banyak karakter kiai, kalau untuk yang Taufik, beliau sering cerita lah di Jombang bagaimana karakter beliau yang, kalau saya melihat beliau itu pendekatannya ketegasan, tegas beliau. Saya nggak mengatakan keras tapi tegas dalam menerapkan aturan. Nah, kiai saya di Petok itu, ya wiridanya sama.
ngaji. Jadi setelah subuh ngaji, setelah jam 8 sampai jam 10 ngaji. Kemudian berduhur jam 1 sampai jam 3 ngaji. Ku barasar sampai maghrib ngaji. Ku jam 8 pokoknya barisa nanti jam 10, setengah 10 ngaji. Ngoten enggak sih, Dok? Mai saya dari mana? Wallahu alam. Ya beliau punya sedikit ladang lah. Saya tahu salah dan pelem karena pelemnya colong santri ini sudah bergabung. Tapi beliau sangat mengasihi santri. Dari banyak apa yang saya sampaikan, kesimpulannya apa? Beliau bisa mencapai derajat yang begitu tinggi. Tentu ada jalan-jalan yang berbeda. Ada yang lewat jalan penegakan aturan yang tegas. Ada yang kemudian menggunakan jalan adab. Ada yang kemudian menggunakan jalan nasrul ilmi, ngaji. Ada yang kemudian menggunakan jalan istighosah. Kalau di Cirebon sering jajak istighosah. Nah, kita sebagai santri harapannya kan meniru semuanya. Tapi nek ora iso kabeh, ojo ditinggal kabeh. Malah yudroku kulluhu, la yudroku kulluhu. Kama qala ya jamal. Kan dia ahli usul fikih. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya ojo ditinggal kabeh. Ora iso kabeh ya sithik. Kita kok suwe aku daripada ijazah. Terima kasih. Nanti kalau tanya jangan kepada saya. Saya adalah badal golat, beliau adalah yang mubdal minu yang terbaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong yang Terima kasih atas penyampaian materi pada malam hari ini oleh Bapak Kiai Haji Jamal Makmur dan Bapak Kiai Arif. Kesimpulannya yaitu kita dapat meneladani dari Kiai Haji Sahal Mahfud dan Kiai Haji Ahmad Fahimi Munji. Yang pertama yaitu hubul ilmi, yang kedua tentang hubul nahdlatul ulama, yang ketiga hubul jihad, yang keempat mempunyai perilaku atau akhlak yang baik, yang kelima yaitu tawadhu, yang keenam mendorong santrinya untuk berkiprah di masyarakat, yang terakhir yaitu suka bersilaturahmi. Dan untuk yang meneladani dari Kiai Arif yaitu kita harus meneladani santri itu, entah itu dari mengaji atau dari ketegasannya, nasrul ilmi dan lain-lain. Dan yang sudah disampaikan beliau, kalau tidak bisa melakukan semuanya harus memilih salah satu dari yang disebutkan tadi. Untuk teman-teman semua, rekan dan rekan kita IPN IPWNU, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Sesi pertama 7 pertanyaan. Silakan. Jamanku anak kok. Ada 7 saja menurut baca kayak urus final khilaf. Ya Mas Saim. Yuk, Mas dibayarkan Mas. Pagi ini. Apa ini Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin ingin bertanya kepada kedua narasumber bahwa tadi yang disampaikan oleh Bapak Jamal dan Bapak Arif kan sama-sama merujuk ke ketawaduan para pengasuh pondok ataupun para kiai masyayikh. Dan di sela-sela penjelasan dari Bapak Jamal tadi kan menjelaskan tentang musyawarah atau basul masail, yang mana pada santri zaman dahulu itu kan
Basul Masail kan masih eksis, masih menjadi barometer dalam sebuah pondok pesantren yang pondok pesantren yang salah, terkhusus salah. Dan yang saya mau tanyakan kepada Bapak Jamal itu, apakah dalam masa sekarang yang masa milenial ini pada santri salah juga, apakah Basul Masail itu masih eksis atau tidak, atau apakah Basul Masail itu masih menjadi barometer untuk santri sekarang? Dan kepada narasumber kedua Bapak Arif yang mana menjelaskan tentang ketawaduan para kiai dan para santri yang agak nakal. Yang saya tanyakan itu adalah bagaimana kita sebagai seorang santri, terkhususnya alumni pondok pesantren tersebut, bagaimana cara kita membalas jasa-jasa kiai tersebut, dan bagaimana cara kita untuk ketika kita mohon maaf, ketika kita melanggar di pondok belum sampai kita membayar membayar kafarah, kita sudah boyong, sudah sowan menjadi alumni, bagaimana cara kita menebus pelanggaran-pelanggaran kita ketika dahulu kita ke pondok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya. Setelah kami mendengarkan cerita tadi, benar, kami melihat sosok Kiai Jamaludin itu kan sosok yang gigih dalam bernaskah ini. Bagaimana kita menyikapi hal itu di tengah dunia teknologi yang sudah berkembang ini, agar hati ini tidak sering berubah-ubah? Namun Pertanyaannya singkat lalu pertanyaannya. yang kita tahu kan belajar itu membutuhkan waktu yang lama. Iya. Nah benar Pak, bagaimana kita menyikapi itu agar hati ini tidak sering berubah? Ayo, Mas Bapak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara menteladani sifat-sifat para ulama terdahulu? Kalau dulu merokok ini dikeluarkan dari sekolah, lantas kenapa Mansuri tidak dikeluarkan? Terima kasih. Ya, lama dari Jambi, kita tangani Arif gitu. Ya, terus ikhlas terus. Salam. Ini sesi kedua cewek ya. Ini kau tentang apa? Berini mas. Terakhir. Terima kasih kepada para penanya. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Mas Naim dan Bapak Kiai Jamal, yaitu apakah Basul Masail
masih sebagai biro member dalam khususnya Pondok Salaf, dan ada narasumber yang kedua yaitu Bapak Kiai Arif, yaitu membahas tentang bagaimana kita membalas budi Kiai kita ketika kita sudah menjadi alumni. Saya itu cirinya sholawatan dulu. Suaranya orang Dan dapat pahala. Ini kan ada yang suaranya bagus, Mas Mune. Ini Mas Mune. Biar kamu dapat pahala juga, masa sah saja dapat pahala nih. Salawat Busyra Mas Mune, biar. itu dong. Kamu malah selamatin sih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk bagi-bagi pahala masa. Itu. Wah, perempuan ini sudah mau bertanya semua. Nanti sabar dulu. Oh, sabar dulu. Itu. Adik-adik yang berbahagia, saya berbahagia sekali malam ini ya Allah. Ternyata Wonokerto ini banyak kader-kader hebatnya. Allahumma amin. Adik-adik yang berbahagia, pesantren itu punya banyak metode tarbiyah taklim. Ya. Satu namanya bandungan. Guru ngaji, santrinya maknani. Namanya apa lagi? Bandungan. Kedua namanya sorogan. Santrine moco, gurune nyemak. Nek salah dibenerno. Dulu ceritanya Mbah Mun ya sorogan ketika santrinya masih sedikit. Santrinya yang banyak dan masih sorogan itu namanya Mbah Yai Haji Ali Maksum Krapia Jogja. Santrinya sing gesang saya akrab namanya Kiai Haji Ali Muhtarom Sekarjala. Yang ketiga metode pesantren ada namanya tahfidz atau hifdzu. Di pondok itu mesti ada hafalan Alfiyah, Jurumiyah, Takrib. Mas An kemarin gambarkan apa? Jurumiyah kalih sorof. Mas Naim kemarin ibriti kalih
takrib. Nggih. Gus Gandeng ngapalkan apa kemarin? Sniffing, ngono lho. Gitu ya. Yang keempat, metode pondok pesantren yang keempat ada yang namanya Bahsul Masail. Ini panjang ceritanya, tetapi kalau kita baca bukunya Dr. Zamakhsyari Dhafir, ini sudah dirintis sejak Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi kalau ada masalah-masalah di masyarakat, maka beliau mutus santri-santri senior, Mbah Wahab, Mbah Bishri, santri-santri Mbah Abbas Muten. Ini ada masalah, gimana jawabannya? Silakan kamu musyawarahkan, Bahsul Masail. Jadi zaman Mbah Hasyim di Tebu Ireng ini mendidites Bahsul Masail terbatas. Santri-santri senior yang termasuk santri dan santri dan menantu beliau ya Arif, yaitu Kiai Haji Maksum Ali. Saya dulu pernah di sebelah di pondoknya beliau, Kiai Maksum Ali. Walaupun nggak lama lah, setengah tahun lah, 5 bulan, 6 ya, 6 bulan. Yang punya Sorof Abdillah Tasrifiyah itu saya pernah di situ. Oke, yang sekarang cucunya menjadi pengasuh pondok Tebu Ireng Gus Kikin. Dia aku pulang SMP ini tengah kota. Terus yang kelima ya, Bahsul Masail yang kelima ada metode pesantren namanya taklif, tasnif, menulis. Tapi ini tidak tidak begitu. Yang paling kokoh ini Lirboyo taklif ini. Yang keenam ini yang paling kelihatan laki-laki di Jogja namanya Khidmatul Ummah. Khidmah cara kampusnya itu KKN. Di Krapia itu ada namanya Kodama. Saya dulu sedikit-sedikit dengan ke Jogja, mesti mampir karena adik saya di Jogja di Krapia, jadi saya ke Krapia, nginep di Krapia. Salah satu distingsi dari Krapia itu eranya Mbah Ali itu Kodama. Saya lupa sih katanya Kodama, Mas. Kodama katanya apa ya? Jadi salah satu program Kodama itu khususnya ketika Ramadan, santrinya disebar di musola ini, di masjid ini untuk ngimami tarawih, untuk kultum, pokoknya disebar. Salah satu programnya itu Khidmatul Ummah. Jadi minimal ada 6 pesantren. Tetapi khusus untuk Bahsul Masail yang eksis memang pondok-pondok salaf. Karena apa? Karena orang bisa Bahsul Masail itu kalau punya kemampuan membaca dengan benar, sesuai dengan strukturnya. Nahwu sorofnya harus kuat. Orang bisa memahami ilmu nahwu dan sorof karena punya semangat belajar yang tinggi, yaitu mutola'ah. Nah, mutola'ah ini tidak cepede-cepede ya. Mutola'ah itu budaya pesantren, khususnya pesantren salaf. Mutola'ah kitab itu kebanyakan kalau waktu senggang dulu kan mutola'ah buku, kebanyakan jarang yang mutola'ah kitab. Tapi kalau di pondok-pondok salaf ya, mungkin itu menjadi pemandangan setiap hari ketika waktu senggang selalu membaca. Filosofi kita ya ada pada ta'lim. Apa itu? Mutorohatu sa'ah khairun min ta'allumi syahrin. Berbakso 1 jam itu lebih efektif daripada belajar 1 bulan. Kalau kita Bahsul Masail sebentar saja kita bisa menyerap ilmu mubahisin ini yang dia mempersiapkan itu bisa. Saya itu pernah Bahsul Masail hampir 1 bulan persiapannya di Sarang itu mewakili Matoliul Falah. Saya 1 bulan ditempa di dalamnya Mbah Nafek, dibimbing sama Mbah Yai Ahmad Yasir, Mbah Yai Ali Fatah Yaakob, Mbah Yai Nur Hadi, Mbah Yai Zainuddin Dimyati, ditenggani kali Mbah Nafek. Piye wis siap? Ndi? Itu ketika tampil di Sarang langsung didhawuhi sama Mbah Naji. Jadi Bahsul Masail kan butuh persiapan tapi butuh mental. Nah, mental ini yang perlu waktu menghadapi utusan-utusan dari pondok-pondok besar yang sudah malang melintang ini, sudah menguasai medan.
Jadi itu. Jadi menurut saya ya Basul Masail itu parameter kualitas bukan kuantitas. Maka kita alhamdulillah di Pati ini ada pondok Mambaul Ulum, pondoknya Bayi Anik Muhammadun itu yang sering mewakili Basul Masail di berbagai pondok di Jawa Timur ya, Matoliul Falah mewakili berbagai event Basul Masail. Tetapi ya ini memang sangat elit ya, sangat elit. Sangat elit artinya pondok-pondok yang betul-betul tafaqquh fiddin. Yang kedua, saya ingin menjawab dua saja, yang lain Pak Arif aja. Yaitu Gus Jambi sama Gus Wafa. Bagaimana cara meniru meneladani Mbah Payumi? Ngoten nggih? Alhamdulillah. Gimana cara meneladani Mbah Payumi? Caranya adalah jadilah anak yang soleh, itu aja. Itu. Jadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu menurut orang Jawa mikul dhuwur mendem jero. Itu mikul dhuwur mendem jero. Anda rajin jamaah, Anda rajin ngaji, Anda rajin baca Quran, Anda rajin belajar. Pokoknya jadilah anak soleh. Ya kalau menurut Kiai Said ditambahlah soleh dan alim. Ya otomatis ya, orang kalau soleh kan alim, artinya dia rajin ngaji, rajin belajar. Karena kesadaran sendiri. Kalau kesadaran sendiri itu tidak dipaksa-paksa, karena kebutuhan. Ada satu pernyataan di taklim yang sampai sekarang sejak saya nyantri itu saya hafalkan. Waman wajadal lazzatal ilmi kana fauqa kulli lazzatin. Orang yang merasakan nikmatnya ilmu, pasti nikmat ilmu itu di atas segala bentuk kenikmatan. Apakah Anda sudah merasakan nikmatnya ilmu? Itu pertanyaan. Karena nikmatnya ilmu, sekarang Anda bisa belajar dari Pak Kiai Sabar. Karena Pak Kiai Sabar sekarang FB-nya aktif bernilai ilmu. Nah, termasuk beliau dalam FB itu mengutip makalahnya Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar, dia akan sengsara seumur hidup. Jadi kalau Anda tidak pernah merasakan pahitnya orang belajar, Anda tidak merasakan lazzatul ilmi. Satu contoh ya, saya ini kan dikenal penulis kayak Yarif ya. Dikira menulis itu enak dikira. Menulis itu berat. Awalnya sebelum merasakan nikmatnya menulis berat. Maka menulis yang paling berat adalah menulis yang pertama, satu halaman itu. Satu halaman itu bisa 3 jam, 5 jam satu halaman. Karena pikiran kita belum connect. Kalau sudah connect, wah itu sudah beda lagi. Sudah nikmat, itu sudah lupa waktu. Jadi sesuatu yang baik itu nikmatnya di tengah atau di akhir. Coba ya Arif ini jadi imam tarawih. Itu pertama kan berat. Terus awak kesel kalau ngimami tarawih. Tapi insya Allah dengan dipaksa menjelang akhir itu awak rada enteng, suara rada penak. Jadi nikmatnya hal yang baik itu di tengah. Ketika kita sudah melawan nafsu itu baru nikmat. Ketika ada megang kitab itu mesti ngantuk pertama, tapi Anda harus bertahan. Pahit gitu. Ngantuk setengah jam, melek meneh, ngantuk setengah jam. Nah, ketika Anda sudah berjuang berjam-jam, Allah baru menurunkan nikmat. Oh, ternyata nikmat membaca kitab itu, Masya Allah. Dan yang kita ini yang sudah banyak urusan ya, Basul Masail itu menjadi media kita untuk belajar. Kalau nggak ada Basul Masail kita ini bukan seperti Bayai Sahal. Bayai Sahal itu kalau sebelum ngajar itu mutolaah. Wah, kita merasa pede ya Arif ya. Kalau Mbah Sahal itu sak derenge ngajar niku belajar, seahli beliau. Sebelum ngajar pasti mutolaah, Masya Allah. Lah kita ini katanya orang sibuk, jarang kita mutolaah. Mutolaahnya sebentar saja, pakai kamus maksudnya.
Jadi metode paling efektif yang kita rasakan sampai sekarang adalah Bahsul Masail. Karena dengan Bahsul Masail kita dipaksa untuk membuka kitab. Sehingga walaupun saya ini ada undangan Bahsul Masail, nanti jam 2, setengah 2 suratnya baru nyampe, ya saya akan berangkat. Saya bawa kitab. Jadi saya belajarnya ketika Bahsul Masail. Karena dengan Bahsul Masail kita dipaksa untuk belajar, itu yang saya rasakan. Saya kira itu, ini forumnya Ya Arif lah, saya menemani beliau. Saya kan sering ngobrol dengan mereka, ini kan jarang. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana untuk meminta halal atas apa yang telah dilakukan oleh santri kepada kiainya, padahal sudah boyong atau sang kiainya sudah wafat. Yang bisa kita lakukan adalah tentu kalau dimungkinkan untuk meminta halal kepada putra putri beliau. Kalau tidak memungkinkan, ada jalur lain, yaitu mendoakan baik beliau. Maka ada istighfar yang kemudian memintakan doa wali jami'il hukukil astagfirullahaladzim li wali walidayat wali jami'il masyayikhina wali jami'il. Meminta ampun kepada orang-orang yang haknya itu kita ambil, itu intinya. Itu termasuk caranya. Yang ketiga adalah sering-sering untuk mengirimkan Fatihah kepada beliau. Ini juga salah satu pesan dari Mbah Sahal dulu. Beliau itu sangat ingin nanti ketika beliau sudah tidak ada, santri-santrinya itu tidak lupa untuk ngirimi Fatihah. Itu cara agar apa yang telah kita lakukan. Di samping kita juga boleh-boleh saja kalau kemudian husnudon kepada kiai-kiai kita bahwa beliau punya Rahman Rahim yang sangat kuat. Yang kemudian terkait dengan aturan tadi mengenai merokok, tentu itu menjadi hak prerogatif dari beliau di dalam menentukannya. Tapi setahu saya memang kalau kesalahannya itu mencuri, ya mencuri dengan nominal yang wajar gitu lah. Saya juga pernah jadi korban. Hukuman yang umum itu ya paling digundul untuk menimbulkan efek jerah. Karena orang mencuri itu kadang-kadang satu karena terpaksa, dua karena biasa atau disebut kleptomania. Tetapi yang perlu kita pahami bukan bentuk penerapan hukumannya. Semua sama-sama salah, ada tetap sanksinya. Namun skala prioritas itu kadang-kadang satu orang dan yang lainnya itu berbeda. Itu yang terkait dengan masalah. Ya, kenapa kok begitu ya jangan tanya saya, yang saya hanya sebagai santri yang kemudian menjalankan apa yang diatur oleh pondok. Jadi saya tidak pernah merokok sama sekali. Kemudian terkait dengan pertanyaan ini, oh iya, ken kuat mondok. Nah, ken kuat mondok itu ya kudu niate sing kenceng. Godaannya itu pasti ada. Ekonomi, perempuan, ini jujur mawon. Kemudian masalah umur, terus kemudian masalah kemandirian dan lain sebagainya itu pasti ada. Maka saya masih ingat dulu pesan kiai saya begini: kalau kamu jadi santri, kamu harus siap miskin. Siap tok loh, orang mesti miskin. Jadi nak jadi santri kudu siap miskin.
Besok nek misalnya wis bar dadi santri, wis bar nyantri kok miskin, ya ora apa-apa. Tapi kalau sudah punya mentalitas yang kuat, itu nanti ketika mengarungi kehidupan setelah kamu nyantri itu tidak akan kaget. Walaupun kemudian banyak yang ketika sudah siap seperti itu, malah Allah memberikan yang sebaliknya. Nah, yang terpenting juga kalau kamu nanti nyantri, dalam jangka waktu nyantrinya itu pesan saya, jangan nanti lali untuk melakukan sebuah tirakat yang khos lah. Nopo mawon itu lah tirakat yang khos. Kemudian maziyahnya atau keistimewanya itu bisa jadi akan kamu unduh itu tidak setahun 2 tahun, tapi bisa jadi dalam jangka waktu yang lama. Boh nopo mawon. Saya dulu punya teman itu ada yang poso cuma 10 tahun, ada yang cuma 5 tahun, poso terus nunggu dalail. Dan orang isoli 10 tahun, nabot, orang isoli 5 tahun, kangelan, itu setahun lah. Pasti nanti akan ada keistimewaan yang akan diambil di belakang. Tapi ya niate poso game golek dunya. Itu aja. Saya melihat bahwa teman-teman saya yang dulu ketika di pondok itu pernah ya tidak ambil ya. Karena kita punya fase-fase dalam belajar ya, ada fasenya kemudian fase harus judun fi ta'alum, harus sungguh-sungguh di dalam belajar. Ada yang fase-fase harus tazkiyatun nafsi, bersihkan hati. Maka itu juga harus dijalani lah. Saya dulu waktu pondok itu teman saya, satu pondok itu ada yang umurnya cuma 30 tahun, dia pondok. Ada yang umurnya 35 tahun, dia pondok. Saya dia suruh kawin itu. Lah kok nek ora payu kawin piye? Ora wedi. Mulai ya mulai. Ya serius itu, ada yang nikah umur 30, selesai pondok langsung nikah. Saya termasuk nikahnya itu agak telat. Pak Jamal kan kendel, dalam tanda kutip kekendelan. Beliau nikah kan umur paling 26, kendel kan, satset, banget. Kalau saya itu nikah umur 29, sampai expired. Karena kalau sudah 30 itu bisa lebih. Tapi setidaknya kamu nanti ketika menuntut ilmu, kamu punya visi ya. Saya menuntut ilmu sampai sekian, saya akan menikah umur sekian. Itu harus punya gambaran dalam hidup kamu. Anak indadzoni abdibi. Nak penyanamu apa ya dijabai apa? Penyanamu kok Allah sak mlakune. Ya sak mlakune. Jadi cita-cita itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, karena itu akan menjadi sebuah kekuatan yang akan dijabai oleh Allah Subhanahu. Itu cukup mawon lah, yang lain saya kira sama. Ya, sesi kedua untuk tulisan tadi. Ya, apa namanya? Bisa mungkin kita Soekarno Putri. Terima kasih untuk para narasumber atas jawabannya. Untuk sesi kedua yaitu beberapa kita IPPN. Ya, 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, nah dulu. Senior dulu. Pondok ngemplak. Ini pondok. Ini Mas. Mbak dulu yang senior.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin bertanya. Di era digital yang serba cepat ini, nilai keteladanan apa yang tertanam pada Kiai Fayumi Haji yang paling relevan untuk diambil oleh santri-santri? Yang kedua, 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin bertanya, apa yang menjadi kunci ketekunan Kiai Sahel dalam menuntut ilmu dan membaca kitab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya, apa kenangan paling membekas dari Kiai Fayumi Haji yang menunjukkan bahwa beliau sosok ulama yang besar yang tetap rendah hati dan melayani umat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ini moderator. Ini moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, saya ingin bertanya, Kiai Sahel itu kan dikenal sebagai sosok yang berhati-hati dalam berfatwa. Bagaimana cara beliau menanamkan sikap disiplin dan kehati-hatian ini dalam berfatwa kepada santrinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya, 5 ya. Ya, kedua nih, kita. Ya. Ya, Mbak Bita. Ayo Mbak Bita, ketemu Arya Arif jarang. Mbak Vita kok dikasih kesempatan untuk keluar. Ayo Mbak Vita. Mohon. Terima kasih untuk para rekan kita ITPMU yang sudah berkenan untuk bertanya. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana di era digital ini kita bisa meneladani Kiai Haji Fayumi Munji yang lebih relevan. Untuk yang kedua yaitu tentang bagaimana ketekunan Kiai Sahel dalam menuntut ilmu. Untuk yang ketiga yaitu kenangan apa yang tertanam pada Kiai Fayumi Munji. Untuk yang terakhir yaitu bagaimana Kiai Sahel dalam berhati-hati untuk menyampaikan fatwanya. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, ada selawatan ya mau Pak Argo itu. Adik-adik yang berbahagia, saya ketika di Jombang itu posisinya di tengah kota ya.
Jadi pondok saya itu di samping alun-alun Jombang. Saya dari Jombang, saya di Jombang sebentar ada muktamar NU di Kediri. Saya datang ke sana ketika Mbak Yesal terpilih jadi OSM. Ya. Saya baru di Jombang 1 minggu sudah ada Roma Irama. Jadi pokoknya santri modern ya. Iya, pokoknya. Wadah stilus dulu ada tokohan artis-artis itu. Nah, ketika pulang biasanya saya tidak pulang ke kota Gandong. Saya biasanya dari Jombang itu pasti ke Kajen. Ke Kajen ke pondok saya dulu, derek ngaji hataman Ramadan. Pokoknya saya kalau kembali tidak ke Gandong, ke Kajen dulu. Beberapa hari setelah hataman, biasanya pondok saya itu malam 21 apa 23 okay? Setelah hataman saya baru pulang ke rumah. Saya itu dari Ngemplak itu naik dokar balik sampai pondok. Subhanallah, dilala ada kiai saya. Weku aku langsung didukani. Saiki bareng dadi santri kota. Wah, numpak dukar. Itu terus saya nggak berani itu langsung. Ya saya kalau dari Ngemplak, kalau hajat ya saya jalan dari Mbah Ronggo sampai pondok saya itu saya jalan. Bareng dari santri kota kok wis ora laku itu. Wis saya merasa aku di honor jadi guru. Wis oke. Ya ndokar lah. Jadi Mbah Yai Fayumi itu menekankan soal adab. Dilala dokar saya itu sampai pondok, sampai dalam. Jadi itu kan sangat tidak punya adab ya sama kiai. Jadi mestinya kan dokar itu harus di luar dan kita jalan ke pondok. Jadi ya itu pelajaran yang sangat membekas bahwa santri itu jangan sampai kehilangan ciri salafiyahnya. Karena salafiyahnya itu kan usulnya, pondasinya. Meskipun kita hidup di kota, tapi nilai-nilai tradisional itu harus kita tanam. Saya dulu di Jombang itu langganan baca koran ya. Langganan setiap pagi karena pengangguran. Ya. Salah satu koran yang selalu saya baca namanya Republika. Korannya ya Muhammadiyah, ya Ijmi. Ada satu tulisan dari Bang Ade Armando. Ade Armando, seorang dosen di UI. Kata dia begini, Amerika itu bisa maju bukan karena budaya malamnya, bukan karena free sex-nya, bukan karena narkobanya, bukan. Yang membuat Amerika maju itu penghargaan yang tinggi terhadap waktu. Yang membuat Amerika maju itu karena kedisiplinan sosial. Yang membuat Amerika maju itu karena ketatnya aturan. Itu yang menjadi Amerika maju, bukan karena budaya-budaya yang sekarang kita lihat di media sosial itu. Kalau Amerika sekarang kata Ade Armando, dia kelihatan pop culture-nya, jadi budaya-budaya di nightclub itu yang disorot, maka ya Amerika akan mengalami masa kehancurannya. Jadi inovasi, produktivitas, rasionalitas itu menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa. Artinya apa? Nilai-nilai pesantren ya yang menempatkan adab, moralitas, etika paling tinggi itu jangan sampai digerus oleh modernisasi. Jadi dimanapun kita hidup, nilai-nilai orang desa itu harus dipertahankan. Gotong royong contohnya, underbeni dan lain-lain itu walaupun kita hidup di Jakarta dan lain-lain jangan sampai luntur. Itu. Yang kedua, Mbak, siapa tadi yang tanya? Mbak Lulu nggih? Atau Mbak? Saya ketika tamat aliyah di Matulul Falah itu masih mondok sekitar 6 bulan sampai kholnya Mbah Ronggo saya baru boyong. Itu saya minta ngaji yai kitab Bushrol Karim karena saya nganggur.
Delalah satu waktu saya tidak hadir ya Arif. Wah, orang mau ditimbali didukuan, masya Allah. Iki sing njaluk ngaji sapa? Kok malah ora lunga? Memang saya kan dulu itu santri pendiam. Ketika habis tamat aliyah itu saya baru suka jalan-jalan. Jadi ada teman saya di Dukoseti pulang, saya ikut pulang. Dulan omahe maksudnya. Nah itu pas ngaji saya nggak didukani. Jadi Mbak Yai Fayumi itu mendidik santrinya untuk tanggung jawab, amanah. Kalau memang kamu minta ngaji ya kamu harus yang pertama kali datang. Karena kamu ini inisiatornya, sing gagas pertama ya kowe kudu teko. Tidak ada alasan apapun. Sama dengan Mbak Yai Sahal itu. Mbak Yai Sahal itu kalau ngaji sing njaluk kok ora teko, itu gak dimulai, libur. Jadi orang yang minta pertama kali itu harus tanggung jawab. Nah orang udzur syar'i gak bisa. Oh ternyata nilai-nilai ulama dulu tuh begitu, amanah. Ada santri disuruh ngedarkan surat, telat, oh itu duka. Rapatnya jam 6 dia ngasihkan itu jam 5 itu duka. Apalagi rapatnya jam 6 dia ngasihkan jam 7. Kamu tuh gak amanah. Karena orang kalau kamu kasih jam 5 rapatnya jam 7 kan dia belum pasti bisa datang. Karena dia harus mengatur waktunya. Oh mungkin dia punya jadwal lain. Sementara surat ini sudah ditulis mungkin 1 minggu sebelumnya. Itu ya dukone rasa boleh. Itu. Jadi ya kayaknya saya ini bagian yang didukani gitu. Iya, saya tuh sering didukani kiai, alhamdulillah. Ketika saya jadi ketua panitia pendidikan penggerak Nahdlatul Ulama di Pakis di pondoknya Mbak Yai Anik, itu delalah ada Yalal Waton itu perempuan dari MMH Payu. Wah, aku didukani, aku ketua panitia. Oh, Mas, ya, dan beliau memang fikih, ya harusnya laki-laki gitu, sami'na wa ata'na. Jadi memang kiai-kiai kita itu sangat kuat memegang syariat. Makanya Mbah Yai Sahal itu sering dawuh wazin bizinatis syar'i. Apapun perilaku kita, zinahnya timbangannya adalah mizannya adalah mizanus syar'i, harus syariat. Kalau sesuai dengan syariat kita laksanakan, kalau tidak sesuai dengan syariat ya jangan diterjang. Kemudian tentang ketekunan Mbah Yai Sahal, apa ya kira-kira? Ini ada aspek mistiknya juga. Ketika saya nulis buku tasawuf sosial, Mbah Zaki itu dawuh. Jadi Kak Sahal itu dari 2 gendong airnya Mbah Mutamakin, sak gendong dewi digeno Kak Sahal. Sing sak gendong digeno kuwabe wong sak kajen. Jadi memang Mbah Sahal itu orang spesial. Ya, itu aspek mistiknya. Aspek lahiriahnya itu yang paling penting. Mbah Sahal itu orangnya istiqomah kalau belajar. Beliau kok belajarnya jam 7 sampai jam 10 ketika di Bendo. Dalam posisi apa beliau belajar itu istiqomah. Jadi kalau beliau belajar kok sambil jongkok begini ya, itu ya begini terus sampai jam 10. Kok bisa? Gini katanya bisa. Jadi al-istiqomah khairun min alfi karomah. Tapi tentu ulama-ulama zaman dulu itu Masya Allah ya, beliau menghindari syubhat, terus takzimnya sama guru. Ini loh yang tadi mau saya ceritakan di masjid gak jadi loh. Jadi saya diceritanya Pak Kiai Wakhrodi itu, saya batin awak Mbah Yai Sahal itu rois am ketika ada uzur, ada acara beliau istidzan langsung sowan Mbah Mun, mobilnya tidak masuk ya. Kalau besok Mbak Lulu ke sarang, nah itu biar tahu. Jadi dalamnya Mbah Mun itu agak ke dalam. Itu Mbah Yai Sahal mobilnya nggak boleh masuk karena takzim sama putrani guru.
putrane Mbah Zubair. Beliau jalan kaki itu loh dari lorong itu loh nggih, Mas Aan nggih. Ya jalan. Dari betul karat betul. Ya dari jalan itu. Jalan gede. Jalan gede. Iya. Betul buru kan iso. Dulu, sekarang dulu apa? Sekolah kan iso. Jalan kaki sampai dalam iku tutupan. Ya akhirnya ya selalu lagi kayak santri biasa. Apa dibanguno orang oleh, betul menunggu sampai bangun ini wungu. Lo bayang lo, aku orang bayang lo. Jadi Mbah Sahal itu ketika berhadapan dengan putranya guru itu, jabatan apapun tuh hilang gitu, bilang itu layaknya sebagai santri. Sama orang ngerti roes aku koyo apa hai presiden sowan, menteri sowan, no. Apalagi gubernur, itu Yai Saleh seperti santri. Pada akhirnya Allah yang ngatur. Terus orang santri dalam ngertos nek Mbah Yai Saleh rawuh, terus dibuka pintu sowan Mbah Mun, terus semua putranya Mbah Mun dibalik untuk hormat sama salah satu santri terbaiknya Mbah Zubair. Alumni sarang yang berhasil menjadi Rois Am baru Mbah Yai Saleh. Alumni sarang yang menjadi Rois Am baru Yai Saleh. Ya ada kisah Mbak Bisri pernah di sarang ada kisah. Tapi yang paling kelihatan alumni sarang kan Mbah Yai Saleh. Dia di sarang kurang lebih 4 tahun ya. Jadi terus mobilnya dipaksa bangun untuk masuk. Sopirnya timbali, mobilnya harus masuk. Nah, Mbah Yai Saleh ku matur karo supir. Engko nek wis aku jagungan sak antawis karo Mbah Mun tolong matur nek sampun cekap ya. Jadi Mbah Saleh itu tidak berani matur, pamitan itu tidak berani. Itu adabnya santri kepada putra guru. Sedangkan Mbah Yai Saleh ketika itu sudah menjadi pimpinan puncak Nahdlatul Kiai ini wong sa Indonesia, pimpinan ulama seluruh Indo, ketua umum MUI. Tapi jabatan apapun beliau tanggalkan karena beliau adalah santri yang harus takdim dengan waladus syekh, dengan putranya guru. Karena Mbah Zubair itu bagi beliau al-ustadzi yang di kitab Bismillah Anwarul Basair itu Mbah Zubair itu al-muhaqqiq sing al-fahamah. Jadi Mbah Yai Saleh menganggap Mbah Zubair itu luar biasa, guru yang sangat spesial itu. Dan memang Mbah Zubair itu temannya bapaknya. Mbah Zubair ketika di Mekah itu teman diskusinya Mbah Mahfud Salam, abahnya Mbah Yai Saleh, karena dua-duanya ini memang ahli usul fikih. Jadi Mbah Zubair pun ngertos apa Pak Rizal bebet bibit bobot. Jadi Mbah Sahal itu putranya temannya, dan temannya sudah diakui Mbah Mahfud itu seorang hafidhul Quran, usuli faqih, aktivis. Yang kata Mbah Yai Sahal, Mbah Mahfud itu pernah menjadi Rois Syuriah PBNU Jawa Tengah, walaupun tidak terdokumentasi. Karena memang saya melihat hampir semua penggerak NU adalah alumni Tebu Ireng. NU ini pertama kali di mana-mana yang menggerakkan adalah alumni Pondok Tebu Ireng. Kalau di Pati niki nggih, tak dudohi nggih, alumnine nggih Mbah Dola Salam, Mbah Suyuti, Mbah Mahfud Salam, Mbah Muzayyid, abahnya Mbah Mun niki ya ini Mbah Arif. Terus kakeknya Gus Nazif, Mbah Amin, Soleh Mujib Amin. Itu semuanya alumni Tebu Ireng karena panggilan Hadratus Syekh, gurunya, kiainya. Di mana ada santri Tebu Ireng, di situ harus berdiri Nahdlatul Ulama lewat komunikator utamanya Mbah Wahab. Mbah Wahab niku alumni Tebu Ireng, Mbah Bisri nggih alumni Tebu Ireng, Mbah Abbas Punten niku nggih alumni Tebu Ireng. Nek cara Mbah Mun niku ngenten. Setiap zaman itu ada ulama utamanya. Zaman Mbah Hasyim, kata beliau setelah Mbah Hasyim turun ke Mbah Karim dari Boyo.
dari Lirboyo lahir ulama-ulama besar. Mbah Karim turun nggak tahu, sekarang nggak tahu. Ini aku nyono ya salah satunya Mbah Mun, karena dari Mbah Mun itu lahir ulama-ulama yang banyak sekali lagi. Minhum gurunya Mas Munim ini Gus Baha, ada Gus Anam, ada Gus Wahid, ada Gus Sari almarhum. Itu saya kira itu. Nah, ini Arif nih. Closing. Jadi intinya adalah saudara-saudara dan saudari-saudari, mari kita punya himmah aliyah. Gitu, oke? Kita harus punya himmah aliyah. Tadi disampaikan Pak Arif, saya itu tidak punya pikiran sedikit pun untuk kuliah, itu gak punya. Tapi adalah takdir Allah kok saya tapi nggak mau punya, saya bangga jadi kaum sarungan itu aja. Saya udah bangga jadi kaum sarungan. Jadi tidak terbersih, saya kuliah itu nggak terbersih sama sekali. Jadi saya kuliah itu lidorurah. Dorurah. Dorurah. Dulu kita sama Pak Ari, Pak Kiai sempat mendirikan MTS Lutful. Itu ceritanya. Terus nggak bisa ngajar kalau nggak punya ijazah. Akhirnya terpaksa. Sesepuh Pak Jamal orang kuliah itu yang pulang dah. Orang alumni pondok kuliah. Jadi kuliah itu karena emergensi itu. Karena dipaksa oleh masyarakat harus punya ijazah. Begitu saudara-saudara. Jadi yang penting himmah aliyah, punya cita-cita yang tinggi. Tapi saya tetap bangga bahwa selama masih ada kitab kuning, selama itu masih ada Nahdlatul Ulama. Selama masih ada santri yang ngaji kitab kuning, di situ pasti ada Nahdlatul Ulama. Ciri utama NU adalah kitab kuning, daunnya Mbak Yai Sahal. Jadi sepanjang ada pengajian kitab kuning, berarti di situ masih ada Nahdlatul Ulama. Nek Quran hadis ora cirine NU. Ciri kita yang memahami Al-Quran lewat tafsir Jalalain, memahami Bulughul Maram lewat Subulus Salam, Ibadatul Ahkam. Ya harus lewat kitab kuning, tidak langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis lewat pemikiran para ulama. Nah, kita ini apa? Kita dibanding dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, sudah ada apa-apanya. Jadi kalau kita ingin menguasai dunia, kuasai kitabku. Jadi kitab salaf itu yang pertama. Kalau sudah kuasai kitab salaf, baru muqabalah dengan kitab-kitab kontemporer. Jangan dahulukan kitab-kitab kontemporer. Dahulukan dulu memahami takrib, jurumiyah, nanti ada Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Izar. Dewitnya Mas Abu, Fathul Izar, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu nanti nek wis gede lagi Fathul Izar. Mas Abu istilahnya Fathul Izar. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Kiai Arif mohon dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Jamal Makmur dan Bapak Kiai Arif tentang pemaparan materi pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan berpartisipasi untuk melakukan tanya jawab. Saya selaku sebagai moderator ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya ketika banyak melakukan kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, foto dulu apa, Ari? Foto dulu Mas.